Selamat berjumpa kembali dengan materi pembelajaran matematika untuk SMP kelas 9. Kali ini dengan materi bangun ruang sisi lengkung tabung. Tabung merupakan prisma tegak dengan sisi sejajar kongruen, yaitu alas dan tutup, berupa lingkaran. Unsur-unsur tabung atau bagian dari tabung, yang pertama bagian sisi atas atau yang sering disebut tutup, kemudian sisi tegak yang disebut dengan selimut tabung, kemudian sisi bawah atau sering disebut sebagai alas, kemudian ada tinggi tabung, yaitu jarak antara dua sisi sejajar kongruen, kemudian jari-jari alas. Apabila sebuah tabung kita potong sepanjang garis merah tegak, kemudian sepanjang keliling atas atau bagian tutup, dan sepanjang keliling bagian alas, maka akan diperoleh 3 buah bangun datar, yaitu berupa lingkaran, yaitu bagian tutup berupa lingkaran, kemudian sisi tegak yang melengkung yang disebut dengan selimut tabung, ini berupa persegi panjang, dan bagian alas yang berupa lingkaran, di mana alas dan tutup ini merupakan dua lingkaran yang kongruen. Selanjutnya kita akan mencari rumus luas tabung. Dari jaring-jaring tabung, yaitu bagian selimut berupa persegi panjang dengan panjang 2 πr, karena panjang selimut atau bagian sisi tegak tabung ini sama dengan keliling alas, yaitu keliling lingkaran. Kemudian lebar persegi panjang adalah T. Kemudian luas tutup merupakan luas lingkaran, yaitu πr kuadrat. Kemudian luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang, panjang kali lebar. Berarti di sini 2 πr kali T atau 2 πrt, dan luas alas yaitu sama dengan luas lingkaran, yaitu πr kuadrat, sehingga luas tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung. Luas jaring-jaring tabung sama dengan luas alas tambah luas selimut tambah luas tutup, sama dengan πr kuadrat ditambah 2 πrt tambah πr kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 2 πr kuadrat ditambah 2 πrt. Selanjutnya ini luas kanan difaktorkan, maka diperoleh luas tabung sama dengan 2 πr kali dalam kurung R tambah T, di mana R merupakan jari-jari alas dan T adalah tinggi tabung. Nilai Pi 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Selanjutnya kita akan mencari rumus volume tabung, di mana sebuah tabung itu juga termasuk prisma, sehingga volume tabung rumus umumnya sama dengan volume prisma. Rumus volume prisma, rumus umum adalah luas alas kali tinggi, sedangkan tabung ini prisma dengan alas berupa lingkaran, maka luas alas kali tinggi menjadi sama dengan luas lingkaran kali tinggi sama dengan πr kuadrat kali T, sehingga kita peroleh rumus volume tabung sama dengan πr kuadrat T.
Selanjutnya kita bahas latihan soal. Yang pertama, sebuah tabung diameter alas 14 cm dan tingginya 15 cm. Hitunglah A. luas selimut tabung, B. luas tabung. Mari kita coba selesaikan bersama, di mana diameter dalam soal ini atau D sama dengan 14 cm, sehingga kita dapatkan jari-jari R sama dengan 7 cm dan tinggi atau dalam kurung T sama dengan 15 cm. Bagian A kita akan mencari luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya adalah 2πRT. Maka kita substitusikan menjadi 2 kali 22/7 kali R-nya 7 kali T-nya 15. Kemudian 7 pembilang dan penyebut bisa kita sederhanakan, maka kita dapatkan 2 kali 22 kali 15 sama dengan 660. Jadi luas selimut tabung 660 cm persegi. Kemudian yang B, luas tabung sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup, yaitu 2 kali luas alas. Karena alas dan tutup ini kongruen, maka lebih singkat boleh ditulis 2 kali luas alas tambah luas selimut sama dengan 2πr² tambah 2πRT sama dengan 2πr dalam kurung R tambah T. Selanjutnya kita substitusikan menjadi 2 kali P-nya 22/7 kali R-nya adalah 7, kemudian dalam kurung R tambah T, yaitu 7 ditambah 15. Maka 7 pembilang dan penyebut yang di luar tanda kurung ini bisa kita sederhanakan, sehingga kita peroleh 2 kali 22 kali 7 tambah 15, yaitu 22. Maka diperoleh 968. Jadi luas tabung adalah 968 cm persegi. Pada latihan ini kita diajak untuk dengan cermat membedakan antara luas selimut tabung dan luas tabung. Latihan berikutnya, sebuah tabung tingginya 20 cm. Jika luas selimut tabung 942 cm persegi dan Pi sama dengan 3,14, hitunglah A. diameter alas tabung dan B. luas tabung. Mari kita coba selesaikan bersama. A. Kita akan mencari luas selimut tabung. Rumusnya adalah 2πRT, yaitu keliling alas kali tinggi. Selanjutnya kita substitusikan yang sudah diketahui dari soal, yaitu luas selimut tabung 942, kemudian Pi 3,14 dan tinggi 20 cm. Kita substitusikan, maka diperoleh 942 sama dengan 2 kali 3,14 kali R kali 20. Kemudian ruas kanan kita kalikan, maka diperoleh 942 sama dengan 125,6 kali R, sehingga R sama dengan 942 dibagi 125,6. R sama dengan 7,5. Maka diameter atau D ini sama dengan 2 kali jari-jari sama dengan 2R sama dengan 2 kali 7,5 sama dengan 15. Jadi diameter alas tabung adalah 15 cm. Selanjutnya yang B, kita akan mencari luas tabung, yaitu 2πr dalam kurung R tambah T. Ini merupakan jumlah dari 2 kali luas alas
ditambah dengan luas selimut tabung. Kemudian kita substitusikan sama dengan 2 kali pi 3,14 kali R 7,5 dalam kurung R tambah T 7,5 tambah 20. Selanjutnya kita operasikan yang di luar tanda kurung, yaitu 2 kali 3,14 kali 7,5. Ini sama dengan 47,1 kali 27,5. 27,5 berasal dari dalam kurung, yaitu R tambah T 7,5 ditambah 20. Selanjutnya 47,1 kali 27,5 kita hitung, kita peroleh 1295,25. Jadi luas tabung adalah 1295,25 cm persegi. Latihan yang ketiga, sebuah tabung diameter alas 10 cm dan tingginya 15 cm. Hitunglah volume tabung. Baik, mari kita coba selesaikan bersama. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Jadi di sini kita tinggal substitusikan, yaitu pi-nya 3,14 kali R pangkat 2. Di sini R itu sama dengan D dibagi 2. Jadi pangkat 2 dari 10 dibagi 2. Kalikan tinggi T, yaitu kalikan 15. Sama dengan 3,14 kali 25 kali 15. Kita kalikan, hasilnya adalah 1177,5. Jadi volume tabung adalah 1177,5 cm kubik. Berikutnya, latihan yang keempat. Sebuah tabung diameter alasnya 14 cm. Jika volume tabung 2310 cm kubik dan pi sama dengan 22/7, hitunglah tinggi tabung. Mari kita selesaikan bersama. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Nah, kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui dari soal, yaitu volume tabung 2310, pi-nya 22/7 dan diameternya adalah 14. Maka 2310 yaitu volume tabung sama dengan 22/7, ini nilai pi. Kemudian 14/2 adalah R jari-jari, yaitu diameter dibagi 2 dikuadratkan. Kemudian kita kalikan dengan T, di mana yang ditanyakan adalah T, yaitu tinggi tabung. Selanjutnya ruas kanan kita sederhanakan menjadi 22/7 kali 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 kali T. Kemudian 7 bagian penyebut dengan 7 pembilang bisa kita sederhanakan. Maka diperoleh 2310 sama dengan 154 kali T. Jadi T sama dengan 2310 dibagi 154, T sama dengan 15. Jadi tinggi tabung adalah 15 cm. Selanjutnya, latihan soal yang kelima. Untuk membantu masyarakat yang kesulitan air bersih akibat bencana banjir, pemerintah kota mengirimkan bantuan air bersih menggunakan tangki air yang berbentuk tabung dengan diameter 2,1 meter dan panjang 5 meter. Pada tangki tersebut dipasang kran dengan debit 75 cm kubik per detik. Jika tangki tersebut terisi penuh,
tentukan waktu yang diperlukan agar air dalam tangki tersebut habis. Mari kita selesaikan bersama, yaitu debit sama dengan 75 cm3 per detik. Artinya dari keran tersebut setiap detik mampu mengeluarkan air 75 cm3. Nah, kemudian debit ini akan kita ubah menjadi tiap jam atau per jam. Caranya, 1 detik kita ubah ke dalam jam, itu berarti kita kalikan dengan 3600, sehingga untuk bagian volume juga kita kalikan 3600 menjadi 75 cm3 kali 3600 per 1 detik kali 3600. Maka diperoleh 270.000 cm3 per 3600 detik, sama dengan 270 liter per jam. Jadi 3600 detik itu sama dengan 1 jam. Kemudian 270.000 cm3 ini sama dengan 270 liter, karena 1 liter sama dengan 1000 cm3. Sehingga debit keran air pada tangki tersebut adalah 270 liter per jam. Selanjutnya kita akan mencari berapa lama waktu air akan habis, yaitu dengan cara volume air dibagi debit. Karena tangki air berbentuk tabung, berarti sama dengan PR kuadrat, yaitu rumus volume tabung, dibagi debit, sama dengan P-nya kita pakai 22/7 kali R itu diameter per 2. Di sini kita jadi 21/2. 21 diameter ini diperoleh dari 2,1 meter. Di sini kita ubah satuannya ke dalam desimeter. Maka R pangkat 2 menjadi 21/2 kali 21/2 kali 50 desimeter kubik. 50 ini dari panjang tangki, yaitu 5 meter. Kita nyatakan dalam desimeter, sama dengan 50. Dibagi 270 liter per jam. Kemudian 7 dengan 21, ini bisa kita sederhanakan jadi 3. Kemudian 2 dengan 22 sama dengan 11, kemudian 2 dengan 50, sehingga diperoleh 11 kali 3 kali 21 kali 25 liter per 270 liter per jam. Nah, liter ini satuan dari desimeter kubik, kita ubah ke dalam liter, karena 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. Selanjutnya 11 kali 3 kali 21 kali 25 dibagi 270, maka kita peroleh 64,16 jam. Jadi air akan habis dalam waktu 64,16 jam. Demikian tadi pembahasan materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu untuk tabung, dan beberapa contoh soal. Bila memberikan manfaat, silahkan subscribe dan terima kasih.